Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Seram. Pada kesempatan kali ini, gua akan membacakan sebuah cerita yang ditulis oleh Om Rats. Jika kalian penasaran dan ingin membacanya langsung, kalian bisa kunjungi linknya sudah gua taruh di deskripsi. Sebelum kalian lanjut ke ceritanya, atur posisi kalian senyaman-nyamannya dan periksa sekeliling kalian. Santet dendam masa lalu. Sudah sebulan, wanita itu terbaring di atas tempat tidur. Tubuhnya yang semula berisi, kini hanya tinggal tulang yang dibalur kulit. Sesekali terdengar suara rintihan lirih dari mulutnya. "Ma, sabar ya. Aku dan adik masih mencari-cari info orang yang bisa menyembuhkan sakitnya Mama. Dan kata ibunya temanku, di daerah Amuntai ada semacam pengobatan tradisional," ucap Deli seraya mengusap pelan lengan sang ibu. Wanita yang merupakan ibunya Deli itu mengangguk pelan setelah mendengar perkataan anaknya. Malam itu, suasana di rumah kayu berukuran 9 kali 18 meter tersebut tampak lengang. Di halaman rumah juga tampak banjir karena hujan yang turun sedari siang tadi. Orang-orang di dalam rumah pun sepertinya sudah tertidur pulas. Sementara dua orang yang memang bertugas jaga kampung di malam itu mulai berkeliling untuk memastikan keamanan kampung mereka sambil mengobrol satu sama lain. Tiba-tiba langkah salah satu di antara keduanya terhenti. Matanya melotot menatap ke arah rumah kayu berukuran 9 kali 18 itu. "Kenapa, Din?" ujar temannya yang mengenakan jaket bola tersebut sembari ikut menoleh ke arah yang dilihat oleh Udin. Saat melihat ke arah rumah itu, temannya Udin pun lantas terdiam, matanya ikut melotot. "Ayo pergi," ujar Udin menarik tangan temannya dan langsung mengajaknya untuk berlari berjauh. Setelah tiba di depan musola, Udin dan Iwan berhenti berlari. Nafas mereka ngos-ngosan. "Apa itu tadi, Din?" tanya Iwan. "Tidak tahu, tapi mirip seperti bola api. Bisa jadi itu kuyang, Wan." "Hah? Kuyang?" Udin menyeka keringatnya dengan sarung yang sedari tadi dia selempangkan di bahunya. Lalu Udin langsung masuk ke dalam musola untuk beristirahat. Dia sudah tidak ingin melanjutkan tugasnya malam itu dikarenakan takut. Beralih ke rumah berukuran 9 kali 18 milik keluarga Haji Hair, orang yang cukup terpandang di desa itu. "Oe! Oe!" Suara tangisan cucu Haji Hair yang baru berusia 20 hari itu sangat kencang. Bahkan suara tangisannya sampai membangunkan orang-orang di dalam rumah tersebut. "Kenapa Ahmad, Lin?" tanya Hajah Sumi, istri dari Haji Hair. "Tidak tahu, Ma. Setelah mendengar suara ledakan seperti ban pecah di luar, Ahmad langsung menangis begini. Mungkin sakit perutnya, Lin. Coba oleskan minyak kayu putih," ujar Haji Hair. "Sudah, Bah, tapi Ahmad tetap menangis. Bagaimana ya?" Hajah Sumi sambil mengambil cucunya dari gendongan Linda. Beliau berusaha menenangkan tangisan bayi itu, namun bayi tersebut tak mau berhenti menangis. Malah kini suaranya terdengar parau akibat terlalu lama menangis. Disodorkan susu pun dia tidak mau. Entah apakah yang sedang dirasakan oleh bayi itu. "Tapi bagaimana kita akan bisa membawa Mama ke Amuntai, Kak? Sementara pekerjaanku di sini masih menumpuk. Kalau tidak diselesaikan, pasti aku akan langsung dipecat," ujar Andi. "Kalau memang begitu, biar aku saja yang pergi membawa Mama. Aku akan minta tolong pada Arman," ucap Deli kepada Andi. "Ini Mama kita, Kak. Sementara Arman itu hanya pacar kakak. Dan aku minta kakak jangan terlalu melibatkan dia dalam masalah keluarga kita. Tak ada masalahnya. Lagi pula apa kamu gak mikir bagaimana aku akan mengurus Mama seorang diri di perjalanan ke sana? Padahal kamu tahu sendiri kan Mama gimana keadaannya.
Andi lalu mengalah. Dia menyetujui kakaknya pergi ke Amuntai, membawa sang ibu dengan ditemani oleh Arman, kekasih kakaknya itu. Namun pada malam harinya itu, keadaan sang ibu mendadak menurun drastis. Ibunya terus merintih dan meracau aneh, hingga membuat Deli dan Andi memutuskan untuk langsung membawa ibu mereka ke rumah sakit. Walau sebelumnya ibu mereka juga pernah dibawa ke rumah sakit, tetapi karena dokter menjelaskan dan memberitahu hasil ronsen ibu mereka waktu itu tidak masuk akal, sehingga membuat keduanya sudah tak mau lagi membawa sang ibu ke rumah sakit. Hasilnya pasti salah. Mana mungkin di dalam tubuh mama ada paku dan beling. Memangnya mama saya kesurupan kuda lumping sampai makan-makan beling dan paku begitu, ujar Deli waktu itu marah kepada dokter. Mana ambulannya, Di? Kasihan mama, Di, isak Deli sambil terus mendekap tubuh ibunya. Lalu tiba-tiba wanita itu terbatuk dan dari mulutnya menyembur darah kental berbau busuk yang bercampur dengan beberapa ekor belatung. Andi! Andi! Teriak Deli histeris. Baju Deli basah karena darah dan beberapa belatung itu berjatuhan ke atas kasur. Andi panik. Dia tak tahu harus berbuat apa. Jijik dan takut campur aduk dia rasakan. Tak lama kemudian sirine ambulan terdengar mendekat ke arah rumah mereka. Dan tak lama kemudian beberapa petugasnya langsung masuk ke dalam rumah untuk menjemput ibunya Deli. Deli duduk di samping ibunya. Dia terus-terusan menangis. Darah berbau busuk yang masih menempel di bajunya tak lagi dia hiraukan. Cepat, Pak, ujarnya pada sopir ambulans tersebut. Sementara Andi masih berada di rumah. Wajahnya terlihat pucat begitu melihat belatung-belatung itu menggeliat di kasur ibunya. Brak! Terdengar suara seperti benda jatuh di atas atap rumah yang membuat Andi kaget. Suara apa itu? Gumam Adi. Matanya terus menatap ke atas plafon. Belum sempat mengetahui asal-muasal suara tersebut, Andi langsung teringat akan ibunya yang sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Dan dia harus segera menyusul ke sana. Setelah mengambil kunci motornya, Andi lantas bergegas keluar rumah. Dia mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi. Tidak disangka dan entah bagaimana, tiba-tiba saja seekor burung hantu melintas di depannya. Burung itu terbang rendah hingga membuat Andi tak bisa mengelaknya. Dan burung itu kemudian jatuh ke jalan menggelepar karena ketabrak oleh Andi. Sial, umpat Andi. Lalu tanpa memperdulikan burung itu, dia kembali tancap gas melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di rumah sakit, dia melihat kakaknya yang menangis terseduh-seduh di kursi. Bagaimana keadaan mama, Kak? Tanya Andi. Deli menggeleng. Dia menyeka mata airnya menggunakan punggung tangan. Dipeluknya sang adik untuk sekedar menenangkan dirinya. Kita berdoa saja, Kak. Semoga tidak terjadi hal buruk pada mama. Tidak berapa lama kemudian, dokter yang menangani ibu mereka keluar. Wajahnya tampak sendu. Mohon maaf, kami sudah berusaha, tapi takdir berkata lain. Ibu kalian meninggal. Kalian yang sabar ya. Deli terjatuh karena kakinya yang seketika itu bergemetar dan seolah tak lagi mampu menahan beban tubuhnya. Dia menangis histeris karena Indah bersama ibunya dulu langsung terbesit di ingatan, membuat Deli semakin bersedih. Saat pemakaman, ada beberapa ibu-ibu yang bergosip di teras, dan tak sengaja Deli mendengar apa yang dikatakan oleh ibu-ibu itu. Sepertinya disantet ya, Bu, ujar ibu-ibu yang memakai daster hitam bermotif bunga. Saat mereka menyadari keberadaan Deli, ibu-ibu itu pun langsung bubar di tempat yang berbeda, namun di waktu yang sama. Di rumah Haji Hair terlihat juga ada bendera kematian. Ternyata cucu beliau yang usianya tak sampai sebulan itu sudah meninggal dunia. Kemarin, sewaktu kami keliling kampung, kami melihat ada seperti bola api merah melayang di area rumah Pak Haji. Saya rasa itu kuyang, dan kemungkinan kuyang itu yang mengganggu cucu Pak Haji.
ujar Udin. "Shh, jangan keras-keras, nanti didengar Pak Haji. Kamu kan tahu beliau itu orangnya bagaimana. Beliau gak akan percaya dengan hal yang begituan," tegur Syahrul. Udin menggaruk tengkuknya yang tiba-tiba terasa gatal. Raut wajahnya seketika berubah dan kepalanya langsung menunduk kala melihat Haji Hair keluar. Hari-hari pun berlalu. Di rumahnya, Deli masih bersedih dengan kepergian ibunya. Pekerjaan yang seharusnya dia kerjakan menjadi terbengkalai selepas kematian ibunya. Andi dan Arman sudah memujuknya dan menasehati supaya Deli bisa ikhlas dan melupakan ibunya. Namun tentu tidak semudah itu bagi Deli. Beralih ke rumah Haji Hair, saat itu Hajah Sumi tengah makan. Namun tiba-tiba dia merasakan seperti ada bau busuk yang menyengat di sekitarannya. Bau busuk itu mirip seperti bangkai hewan, namun tidak diketahui dari mana asalnya. "Kenapa?" tanya Haji Hair yang melihat gelagat istrinya itu. "Abah mencium bau busuk tidak? Sepertinya ada tikus mati ini." Lalu Haji Hair mengendus-ngendus ke sekitarannya. Kemudian dia menggeleng. "Tak ada bau apa-apa, Bu." Hajah Sumi mengerutkan alisnya. "Masa cuma aku yang mencium bau busuk ini?" "Siti!" "Iya, Ma," jawab Siti menantu dari Hajah Sumi. "Kamu merasa ada bau busuk tidak?" "Iya, Ma, baunya sudah ada sejak tadi malam." "Nah, kan berarti bukan cuma aku yang mencium baunya." "Oh iya, Siti, Linda sudah makan?" "Sudah, Ma, tadi makan bareng aku." "Oh ya udah, syukurlah." Haji Hair dan Hajah Sumi memiliki 3 orang anak laki-laki. 2 sudah berkeluarga dan yang bungsu masih kuliah. "Mama khawatir dengan Linda, Ti. Kasihan dia. Kamu temanin ya dia. Jangan biarkan seorang diri," pesan Hajah Sumi kepada Siti. Siti mengangguk sambil tersenyum. Karena bau busuk itu semakin menjadi, akhirnya Hajah Sumi memutuskan untuk mencari sumber penyebab bau tersebut. Namun hampir 1 jam mencari, sumber bau busuk itu tidak juga ditemukan. Malam harinya, ketika seluruh keluarga sudah berkumpul di ruang makan tanpa meja itu, mereka dikagetkan dengan lauk pauk berulat yang padahal baru tadi sore dimasak. "Kenapa bisa berulat dan berlendir begini ya? Padahal Mama baru saja tadi sore memasaknya," ujar Siti. "Bisa jadi ayam yang dimasak itu sudah busuk sebelumnya." "Ah, tidak mungkin, Bah. Karena ayamnya masih segar, bahkan pas aku belinya tadi, itu ayam masih hidup dan dipotong langsung sama pemiliknya," bantah Haji Sumi. Ternyata tidak sampai di situ, keanehan terus berlanjut dengan munculnya ular di dalam rumah. Kemarin dentuman, setelah itu bau busuk yang sampai sekarang tidak ketahui asalnya. Lalu lauk pauk yang baru dimasak malah berulat. Habis itu ada ular di dalam rumah. Dan sekarang Mama tiba-tiba sakit, ujar Siti pada Linda saat mereka berkumpul di pelataran rumah. "Kamu merasa aneh gak? Kalau aku merasa ini sangat aneh. Dan sepertinya memang ada orang yang berniat tidak baik pada keluarga kita," lanjut Siti. Linda yang mendengarnya menghela nafas panjang. "Entahlah, Ti, tapi bisa saja kan ini hanya kebetulan saja. Kalau ular masuk rumah kan wajar, sebab sekarang lagi musim penghujan." "Siti!" panggil Haji Hair dari dalam rumah. Bergegaslah Siti dan Linda masuk ke dalam rumah menghampiri kamar Hajah Sumi dan Haji Hair. "Kenapa, Bah?" "Ini nih, Mama kalian, katanya punggungnya sakit." Siti langsung mendekat dan duduk di samping tubuh Hajah Sumi yang sedang terbaring. "Sakitnya di bagian mana, Ma?" "Seperti ada yang menggigit, rasanya nyut-nyutan. Coba kamu lihat, barangkali di kasur ini ada sesuatu," ujar Hajah Sumi. Siti lantas mulai mengecek kasur dan selimut yang dipakai mertuanya itu. Namun tidak ada apa-apa di situ. "Tidak ada apa-apa, Ma. Mungkin itu tadi hanya perasaan Mama saja." "Tidak, Ti. Aduh, nah tuh kan punggung Mama ada yang menggigit lagi." Namun lagi-lagi setelah dicek, tidak ada apa-apa di punggung Hajah Sumi.
Dikarenakan beliau terus-terusan mengeluhkan kalau ada yang menggigitnya, akhirnya oleh Siti dan Haji Hair, tubuh Haji Sumi dipindahkan ke ruang depan yang lebih terbuka. Sementara mereka membersihkan kamar dari binatang penggigit yang tidak diketahui itu. Aduh, di sini pun aku digigit lagi. Siti, Siti, teriak Haji Sumi yang mulai marah-marah. Iya mah, coba cari betul-betul binatang itu, Siti. Mama kena gigit lagi. Siti menatap Haji Hair. Tidak ada binatang apa-apa. Itu hanya perasaanmu saja, ucap Haji Hair. Siti, kamu tolong panggilkan mantri ya, suruh Haji Hair pada menantunya itu. Iya bah. Oleh Pak Mantri, Haji Sumi disuntik dan diberikan beberapa obat. Dan untungnya setelah obat itu bekerja, Haji Sumi bisa tertidur dengan nyenyak malam itu. Tetapi Haji Sumi akhirnya terbangun karena suara kucing berkelahi tepat berada di bawah rumah. Cukup lama sekali kucing-kucing itu berkelahi, diusir dan disiram air tidak menghentikan perkelahian mereka. Bahkan Haji Hair sampai memukul lantai untuk menakut-nakuti kucing tersebut. Tetapi tetap saja kucing-kucing itu seperti tidak mau tahu. Hingga akhirnya Haji Hair harus keluar rumah untuk mengusir mereka. Saat senter yang dipegang Haji Hair menyorot ke bawah rumah, terlihatlah 2 ekor kucing hitam dengan mata merah menyala menatap Haji Hair yang saat itu masuk ke bawah rumah untuk mengusir mereka. Astaghfirullahaladzim. Hush, syuh, syuh, hush. Pergi sana. Untungnya setelah itu kedua kucing hitam tersebut akhirnya pergi. Namun baru saja semua tenang kembali, tiba-tiba Haji Sumi berteriak histeris seperti orang ketakutan. Dan ketika ditanya, Haji Sumi malah menunjuk ke bagian pojok kamar dengan mata yang tertutup. Kenapa mah? Tanya Siti. Itu Ti, itu ada hantu di situ Ti. Gak ada apa-apa mah di situ. Semakin hari, semakin keadaan Haji Sumi semakin aneh. Dia juga kerap kali mengeluhkan ada lipan di dalam kamar mandi, yang padahal oleh anggota keluarga lainnya tidak terlihat. Bahkan, suara kucing berkelahi di bawah rumah hampir tiap malam terdengar di waktu yang sama pula. Dan suara burung kungkulai juga terdengar semakin dekat dengan rumah. Suara burung yang dipercaya sebagai penanda kematian seseorang atau tidak lama lagi akan ada seseorang yang meninggal dunia. Aduh, perutku sakit sekali. Coba periksa, lihat ini seperti ada lubang di perutku. Aduh, rintih Haji Sumi. Seluruh anggota keluarga tentu saja bingung karena mereka sama sekali tidak melihat adanya lubang di perut Haji Sumi seperti yang beliau keluhkan. Keluhan Haji Sumi pun semakin aneh-aneh saja, apalagi setelah Haji Hair sering mengaji di sampingnya. Bah, apa tidak sebaiknya kita bawa ke rumah sakit saja? Tanya suami Siti yang merupakan anak kandung dari Haji Hair dan Haji Sumi. Sebelum menjawab pertanyaan anaknya itu, Haji Hair terlebih dahulu menarik nafas panjang. Akhir-akhir ini banyak sekali keanehan yang terjadi di rumah ini. Abah rasa itu bukan hanya kebetulan semata. Berat hati Abah mengatakan kalau keluarga kita ada yang mengirimkan sesuatu. Entah siapa, yang pasti yang saat ini Abah rasakan ialah maksud dan tujuan orang itu tidak lain ingin membunuh keluarga kita satu persatu, ujar Haji Hair. Siti menatap Linda yang berdiri di sampingnya. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bah? Kalian tenang saja. Abah akan mencari solusinya. Dan berhubung kamu sudah pulang, jadi Abah akan berangkat malam ini juga. Karena setelah yang terjadi akhir-akhir ini, berat rasanya meninggalkan para perempuan sendirian di rumah tanpa laki-laki, ujar Haji Hair. Dan malam itu juga setelah berkata demikian, Haji Hair pun mulai bersiap-siap. Beliau berangkat dengan menaiki motor Supra yang sebagian tebeng-tebengnya sudah tidak ada lagi.
Beliau menyusuri jalanan desa dengan aspal yang berlubang itu. Sesekali beliau saling menyapa dengan para bapak-bapak yang sedang roda malam. Hingga akhirnya motor beliau pun keluar dari jalanan desa dan mulai memasuki jalan setapak yang dikelilingi pohon karet. Suasananya gelap dan hanya terdengar suara-suara binatang malam yang saling bersahutan. Anehnya, motor yang tadinya ringan mendadak terasa berat seperti ada yang membonceng. Memang, di sekitaran area itu merupakan tempat yang sering terjadi penampakan. Makanya orang-orang sangat jarang pergi lewat jalan itu sendirian di malam hari. Biasanya mereka yang terpaksa melewati jalanan itu di malam hari akan pergi secara berombongan, kurang lebih sekitar 4-6 orang. Haji Hair terus membaca surat Al-Falaq hingga perlahan-lahan rasa berat di motornya itu menghilang. Setelah menempuh 7 km perjalanan melewati jalan setapak itu, akhirnya Haji Hair pun keluar dari jalanan tersebut. Kini beliau berbelok dan memulai memasuki jalanan desa yang dituju. Kebun pisang di tanah kosong yang berada di samping jalan itu membuat bulu kuduk meremang. Dari rimbunan pohon pisang tersebut terasa seperti ada sesuatu yang tengah memperhatikan beliau. Namun Haji Hair berusaha untuk tetap tenang dan kemudian dipacunya motor tua itu agar larinya semakin kencang. Hingga tidak lama kemudian, beliau mulai melihat lampu-lampu yang berasal dari rumah-rumah warga. Gas motor sedikit dipelankan ketika mulai memasuki kawasan rumah warga. Motor Haji Hair semakin melambat ketika sudah mendekati sebuah rumah dengan bangku panjang berada di halaman rumahnya. Pencahayaan rumah itu sangat minim, berbeda dengan rumah-rumah warga lainnya. Tidak ada sahutan dari dalam rumah. Masih terasa hening. Haji Hair berusaha mengintip ke dalam rumah melalui celah apapun yang sedikit renggang. Namun ia sama sekali tidak bisa melihat apapun yang ada di dalam rumah. Karena sudah kepalang tanggung, akhirnya beliau pun memutuskan untuk menunggu terlebih dahulu. Mungkin saja si pemilik rumah tidak ada di dalam saat itu. Dan benar saja, setelah setengah jam berlalu, terlihat dari kejauhan 2 orang memasuki halaman depan rumah yang membawa masing-masing senter di tangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Hair, kenapa malam-malam kemari? Tanya sosok lelaki tua tersebut sambil tersenyum. Saya begini, saya mau minta tolong. Silahkan masuk, ceritakan di dalam saja. Tanpa banyak basa-basi, Haji Hair lantas menceritakan tentang apa yang terjadi di rumah akhir-akhir ini dan istrinya yang mendadak jatuh sakit. Baiklah, kau tunggu sebentar, aku akan ambil barangku dulu, habis itu kita pergi ke rumahmu. Haji Hair mengangguk, wajahnya yang tadi tampak gelisah kini terlihat lebih tenang. Tak berapa lama kemudian, mereka berdua pun berangkat menuju rumah Haji Hair. Sunyinya jalanan yang dilalui tidak begitu dirasa. Hingga kemudian mereka berdua melewati jalanan hutan karet itu. Hening dan mencekam, bulu kuduk Haji Hair meremang. Sebuah siulan yang diikuti bayangan tertangkap mata ketika beliau menoleh ke arah samping jalan. Jangan terlalu laju Hair, hati-hati, tegur lelaki tua, tangannya memegang erat punggung Haji Hair. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di rumah Haji Hair. Linda sudah menunggu di depan pintu dengan tubuh yang bergemetar. Ada apa Linda? Mama, Mama. Ucapan Linda terpotong oleh tangisannya sendiri. Ia tak mampu menyelesaikan ucapannya itu. Mendengar Linda yang menangis, Haji Hair langsung menerobos masuk dan ternyata di tengah-tengah rumah sudah penuh dengan bercak-bercak darah. Tidak begitu jauh ada sebuah pisau yang tergeletak di dekat dinding. Sementara di dalam kamar, Hajah Sumi dipasung dan dipeluk erat oleh anak lelaki mereka. Beliau mengamuk dan mengatakan sesuatu hal yang tidak dimengerti. Astagfirullahaladzim, ucap lelaki tua lantas mendekati ke arah Hajah Sumi. Tenang ya,
Tenang, aku akan mencoba mengobatimu. Haji Sumi mengangguk, beliau menangis terisak. Si lelaki tua lalu menuangkan air dari dalam botol dan kemudian air itu dibacakan doa. Minumlah. Anehnya setelah meminum air doa tersebut, Haji Sumi perlahan-lahan menjadi tenang. Apa yang kamu rasakan di tubuhmu? Sakit sekali. Rasanya seperti seluruh badan digigit sesuatu. Nyeri dan sakit sekali. Kepalaku rasanya mau pecah. Ia terus membesar dan aku juga melihat seseorang seperti asap hitam di mana-mana. Si lelaki tua kemudian menarik nafas panjang. Beliau langsung menatap ke arah Haji Hair. Sepertinya memang keluargamu dikirimkan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang bertujuan untuk membunuh kalian. Sesuatu apa itu? Santet. Anak Haji Hair langsung terdiam. Ini memang sulit dipercaya, tapi itu nyata dan baru saja terjadi. Bahkan ibunya sampai melukai badan dan kepalanya sendiri. Lalu sekarang bagaimana? Kalian tinggalkan aku bersama orang tua kalian, perintah lelaki itu. Tanpa banyak tanya lagi, mereka pun keluar dari dalam kamar meninggalkan Haji Hair dan Hajah Sumi bersama si lelaki tua itu. Bismillahirrahmanirrahim. Haji Hair melihat proses pengobatan pada istrinya itu dengan seksama. Beberapa kali beliau melihat beberapa kelabang berjalan di sekitar tubuh istrinya. Namun begitu mata beliau berkedip, kelabang-kelabang itu pun seketika menghilang. Beberapa kali juga kejadian aneh terjadi pada Haji Hair saat pengobatan itu sedang berlangsung, hingga membuat penglihatannya menjadi berkunang-kunang. Hair, Hair, panggil si lelaki tua itu berulang kali begitu menyadari Haji Hair yang hampir saja jatuh pingsan tersebut. Wajahnya pucat, namun di bagian hidung dan matanya tampak memerah. Perlahan-lahan, darah segar mulai merembes keluar dari pori-pori wajahnya. Raut wajah si lelaki tua itu terlihat berubah. Sesaat kemudian, tubuh Haji Hair terjatuh ke lantai. Beliau menggelepar kesakitan, darah segar masih terus merembes keluar. Si lelaki tua tentu saja tidak tinggal diam. Beliau berusaha membantu mengurangi rasa sakit Haji Hair dengan memberikan air doa. Namun air itu tidak terlalu berefek padanya, karena dalam waktu sebentar saja Haji Hair kembali merasakan sakit yang luar biasa di bagian dada dan perutnya. Haji Hair memuntahkan darah kental berwarna kehitaman yang berbau sangat busuk. Dan tidak lama setelahnya beliau tumbang. Jujur aku tidak sanggup, karena baru saja aku mengobati salah satunya, malah yang lain yang kena. Aku rasa harus ada 2 orang lebih yang membantuku. Tapi mengingat teman-temanku berada di kampung yang jauh, terpaksa kita harus membiarkan orang tua kalian seperti ini untuk sementara waktu. Tapi sampai kapan harus dibiarkan? Bagaimana kalau ternyata yang mengirim santet itu mengirimkan santet lagi? Berdoa. Jangan sampai putus doa. Sementara aku pergi menemui teman-temanku, ujar si lelaki tua dengan nada suara yang meninggi. Lelaki tua itu akhirnya pergi, entah naik apa, beliau ke rumah teman-temannya itu. Yang pasti begitu Linda memalingkan wajah dari punggung si lelaki tua yang terus berjalan menjauhi halaman, sosok tua itu sudah menghilang. Dan sekitar pukul 3 subuh, si lelaki tua itu datang bersama teman-temannya yang kira-kira usia mereka bertiga tampak sama. Tanpa banyak bicara, mereka bertiga langsung melanjutkan proses pengobatan tersebut. Pintu kamar dikunci dari dalam. Tak ada yang tahu bagaimana proses pengobatan itu berlangsung. Namun sayup-sayup, anak Haji Hair mendengar suara orang-orang itu membaca doa, dan yang bukan berasal dari kitab suci mereka. Entah doa apa itu. Bau-bauan aneh yang dibakar juga tercium sampai keluar. Sekitar pukul 4:30 pagi, pintu kamar akhirnya dibuka. Seorang lelaki tua keluar membawa piring putih yang berisi beberapa ekor kelabang dan ulat-ulat kecil yang aneh. Sementara di dalam kamar Haji Hair dan istrinya belum juga sadarkan diri. Tubuh keduanya ditutup dengan kain hitam.
Hanya bagian wajah saja yang dibiarkan terbuka. Bagaimana keadaan kedua orang tua saya? Si lelaki tua terdiam untuk beberapa saat. Kalian tenang saja, mereka berdua baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Kita hanya tinggal menunggu keduanya bangun. Anak dan menantu Haji Hair dan Hajah Sumi menarik nafas dengan lega. Mata mereka semua tampak memerah akibat tidak tidur semalaman. Dan benar saja, sekitar pukul 11 siang Haji Hair dan Hajah Sumi mulai sadar. Bah, Mah, tolong ceritakan ada apa sebenarnya? Kenapa keluarga kita menjadi target santet? Haji Hair terdiam. Beliau yang masih merasakan lemas di tubuhnya itu hanya bisa menggeleng-geleng, sebab beliau pun tidak tahu apa-apa. Orang yang mengirim santet pada keluargamu itu adalah orang yang pernah sakit hati dengan kalian. Dendam masa lalu terhadap kalian. Aku yakin di antara kalian tahu siapa pengirimnya. Karena orang ini sangat melekat di ingatan kalian. Tugas kami hanya membantu, jadi aku tidak menceritakan apa-apa pada anak-anakmu. Mungkin kalian sendiri yang akan menceritakan kepada mereka. Alis Haji Hair mengerut. Dia langsung menatap wajah istrinya yang tampak menunduk setelah mendengar perkataan si lelaki tua itu. Kamu tahu siapa? Tanya Haji Hair pelan. Hajah Sumi lalu mengangguk. Air matanya langsung menetes dan di dalam sekejap saja dia mulai menangis sesenggukan. Ayo siapa jawab? Imah. Mendengar nama itu lagi-lagi alis Haji Hair mengerut. Kenapa Imah? Aku tidak paham. Untuk beberapa saat hening. Orang-orang di dalam kamar itu masih menunggu jawaban dari Hajah Sumi yang masih menangis sesenggukan. Kurasa dia marah karena uang yang seharusnya kubayarkan padanya malah aku gunakan untuk membantu Mama Deli. Dan karena uang itu terlambat aku bayarkan, akhirnya anak Imah yang paling kecil itu meninggal. Mendengar jawaban istrinya itu, Haji Hair terhenyak kaget dan tidak menyangka. Astaghfirullahaladzim. Sumi, padahal kau tahu anaknya sedang kritis di rumah sakit. Dan aku menyuruhmu untuk segera membayarkan uang itu pada mereka agar anaknya Imah bisa diobati. Tapi Allahu Akbar Sumi. Hajah Sumi semakin menangis mendengar perkataan suaminya itu. Menyesal, tentu saja. Karena kelalaianmu terhadap amanah yang kuberikan, anak Imah sampai meninggal. Aku benar-benar kecewa. Aku minta maaf, aku benar-benar menyesal setelahnya. Anak dan menantu Haji Hair pun terdiam, tak ada yang berani berbicara. Tapi jelas sekali terlihat raut wajah kekecewaan pada anaknya. Saudaramu gunakan untuk apa semua orang itu? Apa kepentingan saudaramu itu melebihi kepentingan Imah hingga kamu berikan uang itu kepadanya? Uang yang bukan hak kalian, bukan hak kita. Waktu itu adik ipar Mama Deli mau menikah dan Mama Deli malu untuk menghadiri acara tersebut karena tidak memiliki apa-apa untuk pakai ke acara itu. Dan dia harus merengek meminjam uang padaku untuk dibelikan emas dan berjanji akan memulangkan. Uang itu 3 hari setelah acara selesai, aku terus menunggu. Tapi uang itu tidak juga dibayar-bayar. Hingga akhirnya aku dapat kabar kalau mereka sudah pindah. Dan bahkan tetangga-tetangganya tidak ada yang tahu. Setelah itu aku berusaha mengumpulkan uang untuk mengganti semua uang yang Mama Deli bawa lari. Dan baru bisa terkumpul separuhnya setelah anak Imah meninggal, Ishak Hajah Sumi. Dan separuh dari uang itu sampai sekarang belum juga aku lunasi. Haji Hair terdiam, dia sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Masuk akalkah alasannya meminjam uang hanya untuk membeli emas agar bisa dipamerkan di hari pernikahan iparnya? Kau bukan tidak tahu, hutang-hutangnya padaku saja sampai saat ini belum ada sepeser pun dibayar. Tapi dengan gampangnya kau meminjamkan uang sebanyak itu pada mereka. Walaupun dia saudaramu, aku tetap tidak bisa membenarkan apa yang kamu lakukan itu, Sumi. Hajah Sumi tertunduk, bahunya berguncang. Isak tangisnya terdengar semakin pilu. Tidak usah diobati lagi.
Biarkan aku mati karena ini memang salahku, ujar Haji Hair. Bah, jangan bicara seperti itu. Kami akan membantumu untuk membayar sisa uang itu, Bah. Ini bukan lagi tentang uang, ini tentang dendam. Dan aku rasa aku pun akan melakukan hal yang sama jika ada di posisi Imah. Hajah Sumi pun semakin terisak. Tiba-tiba beliau mengerang kesakitan. Sebuah garis mirip seperti sayatan muncul di bagian leher hingga dadanya. Dan perlahan-lahan garis merah itu semakin banyak. Darah mulai keluar dari hidung Hajah Sumi, membuat anak-anaknya seketika histeris. Begitu juga dengan Haji Hair. Meskipun saat itu Haji Hair marah, tapi beliau tidak tega melihat istri tercintanya menderita seperti itu. Lalu beliau memohon pada si lelaki tua agar menyembuhkan Hajah Sumi. Namun jawaban si lelaki tua membuat Haji Hair tak karuan. Kami sudah berhasil untuk mengobati, tapi si pengirim tidak berhenti sampai di situ saja. Mereka lagi-lagi mengirim penyakit pada istrimu. Sebab semalam kami tidak bisa menghelat atau memagar kalian, sebab keadaan kalian yang masih tidak sadarkan diri. Aku juga tidak menyangka mereka akan secepat itu bertindak selagi kalian masih dalam proses pengobatan, lanjut lelaki tua. Darah segar menyembur dari mulut Haji Sumi. Dan tidak lama setelahnya beliau meninggal dunia, diiringi dengan tangisan seluruh keluarga. Di mata anak dan menantunya, Hajah Sumi adalah sosok ibu dan mertua yang sangat baik. Bahkan bisa dibilang Hajah Sumi ini merupakan mertua idaman para menantu. Namun siapa sangka, di balik itu semua, beliau pernah melakukan kesalahan yang cukup fatal hingga membuat dia dan keluarganya masuk ke dalam ancaman santet dari seseorang yang memiliki dendam di masa lalu pada beliau. Untungnya setelah kematian Hajah Sumi, keluarga beliau kembali aman dari ancaman santet. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini. Jangan lupa kalian yang baru bergabung di channel ini, saya ingatkan untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa mendengarkan cerita kami yang lainnya di playlist kami. Kalian bisa mengeceknya di sana karena kami sudah menyiapkan beberapa judul cerita untuk disajikan kepada kalian para pendengar. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap waspada dan salam misteri.